Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan apapun, karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak ada amal yang lebih sejalan dengan tujuan hidup kita di dunia, yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan, keberkahan dan lainnya, kecuali dengan kita bersyukur, dengan selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun yang Allah Jalla wa'ala takdirkan, kita harus selalu mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan daripada takdir kita. Karena dengan demikian, maka Allah Jalla wa'ala akan senantiasa bersama kita. Allah akan selalu bersama orang-orang yang bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas bab salat dari kitab atau dari buku ensiklopedi doa, dzikir dan amalan sehari semalam. Pembahasan kita terakhir adalah tentang bacaan atau doa di antara dua sujud. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang, kita akan bahas tentang duduk istirahah atau jalsatul istirahah, ketika kita akan bangkit dari sujud atau dari duduk, dari sujud ke rakaat kedua, dari duduk ke rakaat ketiga, dari sujud ke rakaat ketiga. Yaitu ketika kita akan bangkit di rakaat kedua, di rakaat ketiga dan keempat, yaitu duduk dengan bangkit sebelum berdiri, maka duduk terlebih dahulu dengan duduk istirahah atau jalsatul istirahah. Tentang duduk istirahat, para ulama atau tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang menganggapnya sunnah, dan ada sebagian ulama yang menganggapnya bukan sunnah tetapi dilakukan karena hajat, karena adanya keperluan yang mendesak, yang membuat seorang
perlu melakukan duduk terlebih dahulu sebelum dia langsung berdiri. Pendapat yang pertama yang memandang bahwa duduk istirahat adalah sunnah adalah pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yaitu mazhab ini ada mazhab Syafi'iyah dan riwayat dari Ahmad, dan pendapat ini tentang sunnahnya duduk istirahat yang merupakan pendapat mazhab atau merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i dan riwayat dari Ahmad dikuatkan oleh Imam Syaukani, Syekh bin Baz, Syekh Albani dan banyak para ulama-ulama besar Saudi lainnya, terutama dalam yang tergabung dalam Lajnah Daimah. Mereka menganggap sunnah. Dalilnya adalah hadis Malik bin Huwairith. Hadis Malik bin Huwairith di mana dia berkata annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witri min salati lam yadhat hatta yastawi qa'ida. Di mana Malik bin Huwairith ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan salat, dan pada saat akan bangkit ke rakaat ganjil beliau duduk sejenak dengan sempurna sebelum berdiri. Ya, ini dalil menurut sebagian ulama, terutama para ulama Syafi'iyah, akan disunnahkannya duduk istirahat. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah atau mazhab Hambali. Dan pendapat yang mengatakan bukan sunnah dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain. Mereka memandang bahwa jalsatul istirahah, duduk istirahat itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adanya hajat. Ada keperluan di mana Nabi pada saat itu harus duduk terlebih dahulu. Beliau duduk terlebih dahulu sebelum beliau bangkit dari rakaat kedua, bangkit ke rakaat kedua, ketiga dan keempat, karena beliau sudah mulai gemuk. Badan beliau sudah mulai membesar dan gemuk. Dalilnya adalah hadis Muawiyah, di mana Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubadiruni fir ruku' was sujud fa inni qad badant. Rasulullah sallallahu bersabda, jangan kalian dahulukan aku. Kalian jangan pernah mendahului aku dalam ruku' dan sujud, karena aku ini sudah mulai gemuk. Berkata Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tersebut dalam Fathul Bari, beliau berkata, anna fil hadithi isyaratan ila annahu alaihi salatu wassalam kana yaf'aluha li hadha as-sabab fala yushra'u illa fi haqqi man ittaba'a illa fi haqqi man ittafaqa lahu nahwu dhalik. Di hadis itu ada terdapat isyarat bahwa Nabi alaihissalam tidaklah melakukan duduk istirahat kecuali karena sebab. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi orang yang tidak memiliki sebab, tidak memiliki hajat, tidak ada keperluan untuk melakukan jalsah istirahah. Nah, namun ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang sahih dari dua pendapat itu, wallahu alam, yang lebih dekat pada dalil adalah bahwa jalsah istirahah adalah sunnah. Namun ada catatan di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam kitabnya dalam kitabnya Minhatul Allam. Beliau berkata, ya, jika seorang imam langsung bangkit dan tidak duduk tasyahud
karena lupa dan tidak duduk tasyahud kedua karena lupa, maka makmum wajib segera mengikutinya. Apabila mengikutinya wajib dalam hal yang wajib, maka mengikutinya dalam hal yang sunnah seperti duduk istirahat adalah lebih wajib. Dijelaskan di sini, saya ulangi perkataan Syekh Abdullah Fauzan, jika seorang imam langsung bangkit, kita tahu bahwa ya para ulama, jumhur ulama menganggap bahwa duduk atau tasyahud kedua pertama adalah wajib. Para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama menganggap bahwa duduk kedua atau duduk tasyahud kedua adalah wajib. Namun jika imam ternyata pada saat dia harusnya duduk tasyahud pertama tapi beliau langsung bangkit, maka kewajiban makmum adalah mengikutinya. Kewajiban makmum adalah mengikutinya. Apalagi kata Syekh Abdullah Fauzan, apalagi dalam hal sunnah seperti duduk istirahat, maka makmum tidak boleh menyelisih imam. Artinya ketika imam tidak duduk istirahat, tetapi ya imam tidak duduk istirahat tapi langsung bangkit ke rakaat kedua, bangkit ke rakaat ketiga, maka makmum tidak boleh duduk istirahat dengan niat menyelisihi imam, jadi dia amalkan sunnah padahal imam tidak duduk istirahat dan juga tidak duduk tasyahud. Kalau makmum melakukan duduk istirahat untuk memastikan apa yang dilakukan imam, karena mungkin dia tidak melihat imam, untuk ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian, misalnya ketika imam takbir sementara dia tidak tahu persis atau lupa di rakaat keberapa sekarang ini, lalu dia duduk dulu untuk mengetahui imam apakah imam duduk atau bangkit, lalu dia duduk sejenak, kemudian ketika melihat imam bangkit dia bangkit, kalau dia melihat imam duduk maka tidak mengapa. Ala kulli hal ikhwatal iman rahimakumullah, kita dalam berjamaah, ketika sholat berjamaah, maka yang ditekankan di sana adalah kebersamaan, keselarasan kita sebagai makmum dengan perbuatan dan amalan imam. Karena Rasulullah alaihissalam bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih, bahwa imam itu diangkat, dijadikan untuk diikuti, jangan diselisihi. Makanya para jemaah sekalian rahimahullahu taala, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama di antara Imam Nawawi menjelaskan, ya jangan sekali-kali kita menyelisih imam pada saat kita salat, terutama pada amal-amal yang terlihat, sangat terlihat dengan jelas perbedaan amalan kita dengan amalan imam, maka dihindari. Kecuali amal yang ringan, amal yang tidak begitu kelihatan, tidak begitu terlihat perbedaannya dengan imam, maka tidak mengapa, karena hal itu menyelisihi perintah Nabi alaihissalam untuk mengikuti imam. Jadi yang sahih dari pendapat ulama tentang duduk istirahat, bahwa duduk istirahat adalah sunnah, berdasarkan hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu an. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bangkit dari sujud. Jadi ketika bangkit dari sujud lalu duduk, ketika dia setelah duduk istirahat kemudian dia bangkit, apakah ya bangkit dengan tangan atau dengan kaki? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang bangkit dari sujud, apakah dengan tangan, ya, apakah dengan tangan atau dengan kaki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menganggap, ya, bangkit dari sujud yang sunnah adalah dengan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Dan ini adalah ya
pendapat ulama Hanafi dan ulama Hambali, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan para ulama yang lain, dan para ulama yang lain. Kemudian para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dasar dalilnya adalah athar Ibnu Mas'ud. Jadi bangkit dari duduk atau dari sujud yaitu dengan kaki, tidak dengan tangan. Jadi tangan dulu diangkat, tapi bangkitnya dengan kaki. Yaitu di mana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir berkata, Ramaktu ibn Mas'ud, Mas'udin fara'aitu yanhadhu ala suduri qadamai. Fara'aituhu yanhadhu ala suduri qadamai. Jadi perkataan fara'aituhu yanhadhu ala suduri qadamai. Kata Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, saya pernah melihat Ibn Mas'ud salat, dan ketika beliau bangkit di rakaat kedua, bangkit di rakaat ketiga dan keempat, beliau bangkit dengan kakinya. Jadi beliau langsung berdiri seperti itu, tidak bertumpu kepada tangan. Tidak bertumpu kepada tangan. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih. Ya, ini. Adapun jumhur ulama ya menganggap sunnah justru ketika kita bangkit ke rakaat kedua, ketiga dan keempat adalah bertumpu kepada tangan. Jadi pada saat kita akan bangkit ke rakaat kedua atau ketiga atau keempat, mu'tamidan atau i'timadan ala yadai. Jadi kita bertumpu kepada kedua tangan kita. Dan ini adalah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, ya, dan banyak para ulama yang lain, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadis Abi Qilabah. Hadis Abi Qilabah. Ya. Di mana Abi Qilabah di situ? Abi Qilabah radhiyallahu an, dia berkata, ja'ana Malik bin Huwairith fa shalla bina fi masjidina hadha. Faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Faqala Ayyub faqultu li Abi Qilabah fa kaifa kana salatu? Qala mithla salati shaykhina hadha, yani Amr bin Salamah. Qala Ayyub wa kana dhalika asy-syaikh yutimmu at-takbir wa idza rafa'a ra'sahu min as'ani as-sajdati ats-tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ard thumma qam. Dari Abi Qilabah datang kepada kami Malik bin Huwairith, ya, dan beliau pun salat bersama kita semua di masjid kita. Lalu dia berkata, dan saya ingin salat bersama kalian, tetapi maksud saya ingin salat bersama kalian adalah ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara salat Nabi SAW. Ya, bagaimana cara salat Nabi SAW. Pada akhirnya disebutkan tentang bagaimana cara bangkitnya Nabi alaihissalam ke rakaat kedua, ketiga dan keempat. Terutama di sini pada saat Nabi alaihissalam bangkit ke rakaat kedua, yaitu wa idza rafa'a ra'sahu 'ani sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ard. Jadi ketika beliau akan bangkit ke rakaat kedua, beliau angkat kepalanya, ya, sambil duduk begini, lalu beliau bertumpu kepada kedua tangannya, kemudian beliau bangkit. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan hikmah
di balik mengapa Nabi alaihissalam, karena beliau menguatkan pendapat sunnahnya ketika kita bangkit bertumpu kepada kedua tangan. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala tentang amal tersebut, li'anna dzalika ablaghu fil khusyu' wat tawadhu' wa a'wanu lil musalli wa ahra alla yanqalib. Amalan sunnah itu akan membuat salat lebih khusyuk. Jadi ketika kita salat, lalu ketika bangkit ke rakaat kedua, kita bertumpu kepada kedua tangan kita, maka amalan itu, ini sunnah, yang sahih adalah sunnah. Amalan tersebut lebih membuat seorang lebih khusyuk, lebih merendahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan membantu seseorang yang akan bangkit dari sujud agar tidak jatuh. Jadi kalau ada orang langsung berdiri, siapa tahu mungkin pada saat itu kakinya lemah atau sedang dalam keadaan tidak siap, tidak sigap, tiba-tiba dia langsung jatuh. Tapi ketika dia bertumpu dengan kedua tangannya, maka lebih aman, lebih terhindar seorang dari jatuh, apalagi sampai tersungkur seperti itu. Wallahu a'lam. Yang sahih dalam masalah ini, yang sahih adalah bahwa lebih dekat pada dalil ketika kita bangkit ke rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, maka yang lebih afdal adalah kita bertumpu kepada kedua tangan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ketika kita bertumpu kepada kedua tangan kita, ketika kita bangkit dari rakaat kedua, ketiga, dan keempat, maka yang sunnah juga adalah dengan menggenggam tangan. Jadi ketika kita bangkit sambil menggenggam tangan kita. Dasar dalilnya adalah athar dari Ibnu Umar. Athar ini adalah athar yang sahih, athar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Mu'jam Al-Awsat, dan disahihkan, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu hasan. Tapi riwayat ini athar ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Dari Arzuq bin Qais berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar menggenggam tangannya ketika bangkit dari sujud, lalu beliau ditanya, ini amalan apa? Yaitu menggenggam tangan, menggenggam tangan, seperti menggenggam adonan tepung. Ini amalan apa? Kata beliau, kata Ibnu Umar, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Syekh Muhammad Mazmul dalam kitab Tarjih fi Masail at-Taharah was Shalah, beliau mengatakan pada hadis tentang menggenggam tangan ketika bangkit dari sujud tidak ada tambahan sifat atau amalan dalam salat, sebab bangkit dari sujud bisa dilakukan dengan bertumpu pada telapak tangan atau dengan tangan menggenggam. Bahkan hadis Malik dalam riwayat Bukhari sesuai dengan secara makna dan menguatkan hadis Ibnu Umar. Justru hadis Ibnu Umar tentang izin dijadikan sebagai penjelas hadis. Jadi riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi bangkit dari sujud, bangkit dari sujud untuk bangkit ke rakaat kedua, ketiga, dan keempat, umumnya adalah bangkit dengan tangan, bangkit dengan kedua telapak tangan, bertumbuh pada kedua telapak tangan. Menurut sebagian ulama, hadis Ibnu Umar ini atau athar Ibnu Umar ini penjelas. Jadi dijelaskan di riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi alaihissalam ketika bangkit tidak hanya bertumpu kepada telapak tangan, tapi beliau juga bertumpu kepada kedua tangan beliau yang digenggam seperti ini. Makanya Syekh Muhammad Mazmul berkata, justru hadis atau athar Ibnu Umar tentang izin dijadikan oleh ulama sebagai penjelas hadis, penjelas hadis Malik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pertentangan dan bahkan bisa dipadukan riwayat-riwayat tersebut. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata dan menguatkan, dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, beliau berkata amalan sunnah itu akan membuat salat lebih khusyuk, yaitu dengan menggenggam tangan ketika kita bangkit ke rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Kata beliau, amalan sunnah ini akan membuat salat lebih khusyuk, dan sebagainya. Jadi kita para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, disunnahkan kita ketika kita bangkit ke rakaat kedua, ketiga, keempat,
disunnahkan kita untuk membangkit dengan kedua tangan kita sambil menggenggam kedua tangan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, poin 19 adalah ketika kita sholat 2 rakaat, mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, mengerjakan sholat 2 rakaat. Bagaimana cara duduknya? Bagaimana cara duduk ketika sholat 2 rakaat yang berjumlah 2 rakaat? Apakah iftirash atau tawarruk? Apakah iftirash atau tawarruk? Ya ikhwatal iman, memang ulama ketika menjelaskan tentang cara duduk sholat 2 rakaat, apakah itu sholat fardu seperti subuh atau sholat sunnah, bagaimana cara duduknya, para ulama tidak sepakat, tidak ada kesepakatan di antara para ulama, ya. Namun pendapat jumhur ulama sehingga dijadikan kaidah oleh jumhur, oleh mereka, bahwa setiap sholat 2 rakaat maka duduknya adalah iftirash. Setiap sholat 2 rakaat duduknya iftirash, sampai mereka meletakkan kaidah seperti itu. Karena jumhur ulama, ya, di kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kecuali Malik, bahkan dalam mazhab Hanafi seluruh duduk tasyahud itu duduknya iftirash, ya, seluruh duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, semua duduknya iftirash. Itu menurut mazhab Hanafi, ya. Tapi yang sahih tidak seperti itu. Yang sahih, ya ikhwatal iman rahimakumullah, tentang duduk di salat 2 rakaat, maka yang sahih adalah duduknya iftirash. Duduk tawarruk dilakukan di salat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Duduk tawarruk dilakukan pada salat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat, ya. Nah, dan ini pendapat jumhur adalah pendapat yang lebih dekat kepada dalil, ya. Adapun dalilnya yang menguatkan kaidah tersebut yang merupakan pendapat jumhur ulama, ya, kecuali madhab Maliki tidak memandang sunnahnya seperti itu, yaitu duduk iftirash setiap salat yang jumlahnya 2 rakaat. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali, diriwayatkan di antaranya oleh Aisyah, Wa'il bin Hujr, Abu Humaid As-Sa'idi misalnya, ya, jelas sekali, yaitu hadis hadis Aisyah, di mana Aisyah berkata, fi kulli rak'ataini tahiyyah wa kana sallallahu alaihi wasallam yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Ya, di beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ya, setiap 2 rakaat beliau mengucapkan tahiyat atau bertasyahud. Lalu pada saat beliau bertasyahud, yaitu pada saat 2 rakaat, maka beliau menegakkan, ya, duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Telapak kaki kanannya, jadi kaki kanannya beliau tegakkan. Wa yansibu rijlahul yumna. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah lagi dikuatkan oleh Wa'il bin Hujr. Kita tahu tentang salat, yang sangat memperhatikan salat Nabi alaihissalam adalah Wa'il bin Hujr. Kalau ada riwayat tentang salat Nabi alaihissalam yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, maka kita pegang betul-betul, ya, kita pegang betul, karena apa yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr adalah mu'tamad, ya, jadi acuan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriwayat Wa'il bin Hujr menyebutkan, ya, beliau katakan nasabal yumna, ya, wa idza jalasa fi raq'ataini adja'a al-yusra wa nasabal yumna. Ketika beliau duduk di salat 2 rakaat, maka beliau
menduduk ya, maka beliau apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghamparkan telapak kakinya, dihamparkan begini lalu didudukin, menghamparkan telapak kakinya ke belakang dan menegakkan telapak kaki kanannya, Lalu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena beliaulah yang menguatkan, beliau termasuk ulama yang menguatkan ya bahwa setiap salat 2 rakaat apakah itu wajib atau sunnah, maka duduknya adalah iftirash. Beliau berkata, hampir seluruh riwayat, perhatikan, beliau ingin membantah ya ulama Maliki yang tidak menganggap bahwa duduk iftirash setiap salat 2 rakaat adalah sunnah. Beliau ingin membantah. Kata beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad, hampir seluruh riwayat dari Nabi SAW menyebutkan cara duduk iftirash pada setiap salat 2 rakaat. Jadi hampir seluruh riwayat dari Nabi SAW ketika beliau salat 2 rakaat, hampir seluruhnya beliau duduk dengan cara iftirash. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita ya untuk materi, maka sisa waktu yang ada saya serahkan kepada pembawa acara. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang telah saya sampaikan kepada kami, semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu serta faedah yang bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Yang pada Islam, untuk hari ini bertanya seputar pembahasan ini, untuk memperdalam pembahasan silakan di 0218236543 atau berpesan sunnah di 0819896543. Silakan untuk telepon pertama kami buka. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dengan Pak Taufik di Jawa. Silakan Pak Taufik pertanyaannya. Iya, ini masalah istirahat ketika kita bermakmum dengan yang imamnya tawaruk. Gimana tuh si makmum, apa tetap istirahat apa ikut tawaruk gitu? Baik, Duduknya. baik Pak Taufik. Oke, terima kasih. Iya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah. wabarakatuh. Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau seandainya kita sholat berjamaah bersama imam di sholat subuh, di mana imamnya itu duduknya tawarruk, sementara kita memandang bahwa setiap sholat 2 rakaat maka duduknya iftirash. Nah, kalau tidak menyelisih, artinya kalau kita sholat sendiri ya atau kita menjadi imam, maka lebih afdol kita ketika duduk di rakaat terakhir ya sholat subuh, maka duduknya iftirash. Tetapi karena ada hadis Nabi alaihissalam, innama ju'ilal imamu liutamma bi, bahwa imam itu diangkat untuk diikuti, maka kalau kita bermakmum dengan imam pada salat subuh dan imam duduknya iftirash, maka kewajiban kita adalah mengikuti imam, yaitu duduk dengan iftirash dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi alaihissalam dan arahan beliau, yaitu mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Ketika imam duduk tawarruk, maka kita pun duduk tawarruk, supaya tidak begitu mencolok dan tidak begitu terlihat perbedaan amalan kita dengan amalan imam. Karena perbedaan yang mencolok pada amalan sholat itu dapat mempengaruhi perselisihan hati. Oleh karenanya kita upayakan betul ya, dalam hal-hal yang wajib saja kita mengikuti imam, apalagi dalam hal-hal yang bersifat sunnah. Dari hal-hal yang bersifat sunnah. Nah, duduk iftirash itu sifatnya sunnah. Jadi kalau kita sholat sendiri atau menjadi imam, lebih afdal duduk iftirash. Tapi demi mengikuti imam yang duduk tawarruk atau duduk tawarruk ketika sholat 2 rakaat, sholat subuh, maka lebih baik kita mengikuti imam, yaitu dengan duduk dengan cara tawarruk. Wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Bagaimana hukumnya mendahului salam? Mendahului? Hukumnya haram. Mendahului imam hukumnya haram. Ya, kita tidak boleh mendahului imam. Ya. Karena Nabi alaihissalam misalnya ketika kita mendahului imam, ketika kita bangkit dari sujud, maka Nabi alaihissalam mendoakan wajahnya ya dirubah menjadi wajah keledai. Tidak mungkin doa keburukan yang Nabi alaihissalam sampaikan terkait dengan makruh. Ya, maka dalam hal ini Allahu alam mendahului imam hukumnya haram. Hukumnya haram tetapi tidak mempengaruhi keabsahan salat. Salatnya sah tetapi dia berdosa. Jadi siapapun yang menjadi makmum tidak boleh mendahului imam. Ya, tunggu. Ya, sampai pada hal salam pun jangan dulu salam sampai imam melakukan salam yang kedua. Jadi sunnahnya kita ketika imam salam, baru kita salam kalau imam sudah salam yang kedua, bukan salam yang pertama. Karena memang prinsipnya kita sebagai makmum mengikuti imam, bukan malah menyelisihi imam. Bahkan Nabi alaihissalam pun ya dari kasus Al-Fatihah, beliau mendengar ada sahabatnya di belakang beliau yang membaca Al-Fatihah. Kata Nabi alaihissalam, "Mali unazi'ul Qur'an." Siapa tadi di belakang saya membaca Al-Qur'an? Maka kata Nabi alaihissalam, ya, jangan kamu melakukan, jangan kamu menyelisihi imam, walaupun dengan membaca Quran, illa bifathil kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Jadi prinsipnya seperti itu, tidak boleh kita menyelisihi imam. Kewajiban kita sebagai makmum mengikuti imam. Wallahu taala alam. Nah. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan kembali untuk telepon yang ketiga. Kami persilahkan. Halo. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf diizinkan terlebih dahulu nomor televisinya ya. Udah di ya. Udah di mute. Ya, boleh Bapak siapa di mana nih? Silakan bertanya. Iya, mau tanya kalau sholatnya 3 rakaat, 1 salam itu ikhtiros atau tawar? Maksudnya kayak mikir gitu ya satunya. Kalau sholat 3 rakaat tapi 1 salam gitu kan? Baik. Itu dulunya ikhtiros atau Tawaruk. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, silakan Ustaz. Duduk iftirash sebagaimana saya sebutkan tadi dalilnya hadis wa Ibn Hujur, hadis Aisyah, hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan riwayat-riwayat sahabat yang lain tentang cara duduk hanya menyebutkan iftirash itu dilakukan di rakaat kedua. Iftirash itu dilakukan pada rakaat kedua. Jadi dari sini jelas sekali kalau kita duduk di rakaat ketiga, di rakaat keempat, maka tidak ada cara duduk lain kecuali tawarruk, termasuk sholat witir. Jadi kalau kita duduk sholat witir dengan cara langsung 3 rakaat atau 1 salam, apakah itu 3 rakaat atau 5 atau 7 dan seterusnya dengan 1 salam, maka cara duduknya karena dia lebih dari 2 rakaat adalah dengan tawarruk. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya dan tentu kami akan bacakan sejumlah pertanyaan singkat. Yang pertama dari Iwan di Jakarta. Ustaz, saat kita telat dalam sholat atau masbuk dan kita duduk saat rakaat keempat, imamnya sudah salam, kita masih bangkit lagi. Ketika duduk di rakaat terakhir imam tawaruk. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah makmum yang masbuk ini juga tawarruk atau ikhtiros untuk meneruskan 1 rakaat yang kurang tadi? Silakan Ustaz. Untuk meneruskan rakaat. Nah, ketika imam atau makmum mendapatkan seluruh rakaat kecuali 1 rakaat, artinya dia hanya tertinggal satu rakaat. Maka kita lihat
Salat apa itu? Kalau di salat subuh, maka dia duduk iftirash. Jadi satu rakaat yang tertinggal bagi makmum masbuk itu rakaat terakhir. Jadi satu rakaat yang tertinggal lalu dia sempurnakan, dia kerjakan, maka bagi makmum dan masbuk adalah rakaat terakhir. Jadi kalau itu terjadi di salat subuh, maka dia duduk satu rakaat yang tertinggal, di duduk terakhirnya adalah dengan iftirash. Selain itu di salat duhur, asar, ya, maghrib dan isya, ketika dia terluput satu rakaat, maka duduknya adalah tawarruk, karena bagi dia makmum masbuk, bagi dia satu rakaat yang terluput adalah rakaat terakhir. Maka sunnahnya ketika kita duduk terakhir di salat lebih dari 2 rakaat adalah dengan cara tawarruk. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ummu Firda yang bertanya, bagi muslimah yang dia sholat sendiri di rumah, baca untuk sholat subuh, maghrib dan isya, apa harus dibaca lebih keras? Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Masalah keras atau tidak ada tidak ditekankan keras, yang ada jahar. Jahar di sini artinya suaranya terdengar, tidak harus keras. Karena salat subuh, salat maghrib dan isya adalah salat jahriyah, artinya ketika kita membacanya didengar oleh orang lain, didengar oleh selain diri kita, itu jahar namanya. Adapun keras dan tidak, kembali kepada diri kita masing-masing dan kembali kepada kondisi, keadaan. Kalau memang itu mengganggu, ya, artinya misalnya ada yang misalnya kita salat subuh, ada bayi misalnya, kita baca keras membuat bayi itu terbangun, maka tidak patut kita membaca dengan keras. Tapi kalau kita sudah tidak memiliki anak kecil, kemudian juga memang ingin mungkin menghadirkan suasana ibadah di dalam rumah, misalnya bagi seorang wanita, agar anak-anaknya itu nanti mungkin mereka jadi mendapatkan suasana ibadah, salat, dengan setiap salat sang ibu selalu mengeraskan bacaannya ketika salat subuh, maghrib, isya, maka tidak mengapa. Jadi intinya ikhwatul iman, pada saat kita salat subuh atau wanita salat subuh, salat maghrib dan isya di rumah, maka yang ditekankan adalah dijaharkan, artinya dibaca dengan suara yang terdengar. Ya, terdengar tidak harus keras. Saya kira semuanya mengerti, terdengar tidak harus keras. Tetapi kalau dia mau mengeraskan suara tidak mengapa, selama tidak mengganggu. Ya, selama tidak mengganggu, karena Islam tidak mentolerir sesuatu yang sifatnya mengganggu. Ya, mengganggu orang yang memang tidak wajib salat. Misalnya ada adiknya yang adik iparnya misalnya, atau adik kandungnya yang perempuan yang sedang halangan, atau ada tamu lalu terganggu sementara dia tidak wajib sholat karena halangan misalnya, maka jangan dikeraskan. Jadi yang wajib menjaharkan, bukan mengeraskan. Adapun mengeraskan bacaan kembali kepada situasi dan kondisi. Wallahu taala alam. Naam. Barakallahu fiikum, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Gaza ingin bertanya, apabila imam tidak boleh diselisihi, pertanyaannya bagaimana dengan imam bacanya, apakah makmum juga ikut yang dilakukan oleh imam? Ustaz, silakan. Nah, kan tadi saya sudah sampaikan para ulama di antaranya Imam Nawawi, kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meletakkan kaidah. Jadi kalau memang itu tidak begitu kentara, tidak begitu terlihat perbedaannya, maka tidak mengapa kita menyelisihinya, apalagi jelas-jelas bahwa melafadzkan niat ya ketika salat jelas sekali itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Nabi alaihissalam dan sunnahnya, atau dengan kata lain adalah perbuatan bid'ah melafadzkan niat dalam salat.
karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala menukil ijma' bahwa niat itu tempatnya di hati, anna niyata mahalluhal qalb. Oleh karenanya ikhwatal iman, tidak sepatutnya kita melafadzkan niat karena jelas-jelas amalan tersebut menyelisih amalan Nabi SAW. Oleh karenanya kalau kita mendapati imam salat kita dia melafadzkan niat, maka tidak boleh kita mengikutinya. Tidak boleh kita mengikutinya. Selain itu juga, kalaupun kita menyelisihinya tidak begitu kelihatan, dia mengatakan usolli, kita tidak, kita langsung takbir. Jadi tidak boleh dan tidak perlu mengikuti imam, yaitu dalam melafadzkan niat. Jadi yang kita lakukan niat di dalam hati saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Assalamualaikum, terima kasih atas jawabannya, dan berikut kami akan berikan kesempatan kembali, masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda bisa masuk via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, gimana? Dengan Ibu Nur di RRD. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ya. Bagaimana dengan sholat orang perempuan di rumahnya lalu bertepatan dengan aminnya orang imam di masjid? Apakah betul dia akan mendapat pahala yang besar kalau aminnya itu bersamaan dengan imam di masjid? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Jadi bagaimana, apakah benar sebuah pernyataan bahwasanya seorang wanita yang sholat di rumah apabila ketika dia aminnya bersamaan dengan aminnya yang ada di masjid itu mendapatkan pahala yang berlimpah? Benarkah atau tidak? Silakan. Ulangi tolong pertanyaannya, kurang jelas. Amin, perkataan amin. Aminnya. Nah, gimana? Seorang wanita apabila sholat di rumah, apabila aminnya itu pas bareng dengan aminnya jamaah laki-laki yang ada di masjid, apakah benar pahalanya dilipat gandakan saja? La, tidak demikian. Naam, mengucapkan amin secara serentak yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala karena sama dengan aminnya malaikat, itu berlaku bagi yang salat berjamaah di masjid. Bagi yang salat berjamaah di masjid. Adapun mereka para wanita yang salat di rumah, kalau mereka ingin mendapatkan keutamaan itu, mereka dianjurkan salat berjamaah di rumah dengan anak perempuannya misalnya. Tetapi tidak dimaksud dengan amin yang serentak, yaitu dengan amin jamaah yang sholat di masjid. Yang dimaksud adalah serentak, amin yang serentak adalah dengan jamaah yang bersamanya. Dan tidak benar berjamaah dengan dengan